Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Virgian Saputra, manusia yang tidak suka dengan adanya pertemuan. Karena jika sudah bertemu, maka akan adanya buih-buih rasa rindu. Dan saya fobia dengan rindu. Langsung saja pada intinya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang keterampilan menyimak. Baik, apakah sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Siap? Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian menyimak. Apakah ada yang sudah mengetahui tentang pengertian menyimak? Apa yang dimaksud dengan menyimak? Ya, bahwa menyimak itu sendiri sebetulnya adalah proses mengubah bentuk bunyi bahasa menjadi wujud makna. Jadi, di sana akan kita peroleh pemahaman kita terhadap hasil simakan sebelum melangkah lebih jauh. Di dalam menyimak itu ada 4 proses. Pertama, proses mendengar. Yang kedua, proses mengerti atau memahami. Yang ketiga, proses mengevaluasi. Dan yang keempat, proses menanggapi. Oleh sebab itu, menyimak itu sendiri sebetulnya adalah memahami bunyi bahasa yang bermakna. Jadi, yang kita simak itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Bagaimana dengan pengertian menyimak itu sendiri? Sebetulnya menyimak itu sendiri mendengarkan. Itu adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian tentu saja, kemudian penuh pemahaman, lalu apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Kemudian menangkap isi ataupun pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa. Jadi sebetulnya menyimak itu sama saja dengan mendapatkan pesan, mendapatkan informasi dari lawan bicara kita ataupun dari apa yang kita simak. Oleh sebab itu, menyimak itu merupakan kegiatan meresepsi, sebetulnya kegiatan mengolah serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Nah, panca indera kita itu kalau menyimak apa yang kita libatkan yaitu telinga. Menyimak itu berhubungan dengan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara. Kemudian menyimak dan membaca. Karena kita membaca menggunakan indera penglihatan, dan kemudian kalau kita tadi menyimak dengan berbicara berarti kita mendengar menggunakan telinga kita, juga menggunakan alat ucap kita. Kemudian juga kita bisa menyimak dan membaca, berbicara dan membaca serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis yang bisa kita lakukan hasil simakan kita tadi. Oleh sebab itu, sebetulnya harus terampil di dalam menyimak apabila Anda ingin terampil berbicara. Nantinya juga terampil menulis tentunya, yang karena kita harus menguasai menyimak ini untuk kepentingan ekspresi lisan kita dan juga ekspresi tulis kita, atau secara lisan dan tulisan nanti hasil simakan kita itu bisa kita sampaikan. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa pengertian menyimak menurut para ahli. Yang pertama itu Henry Guntur Tarigan. Ada yang kenal dengan Henry Guntur Tarigan?
Ya, beliau sudah meninggal. Pengertian menyimak ataupun mendengarkan menurut beliau adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi terhadap interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran ataupun bahasa. Bisa jadi nanti hasil simakan kita itu yang kita peroleh informasi dari orang lain ataupun dari hasil simakan kita, baik berupa audio yang kita simak, berupa televisi, recorder misalnya, dan sebagainya. Itu nanti bisa kita pahami hasil komunikasi tersebut dan bisa juga kita sampaikan melalui saran yang baik dalam bentuk tulisan maupun juga dalam bentuk lisan. Nah, tapi simakan ini sebetulnya komunikasi lisan yang disampaikan oleh si pembicara kepada si pendengar. Makanya si pendengar ini sebetulnya yang lebih dominan. Tapi kalau pada komunikasi lisan, pembicara nanti yang akan lebih dominannya. Karena ini untuk keterampilan berbicara nantinya. Sedangkan pendengar ini sifatnya pasif, biar dia menerima pesan. Kalau si pembicara itu sifatnya aktif, dia menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Kemudian ada lagi menurut ahli bahwa menyimak ini dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa yang mengidentifikasi dan reaksi atas makna yang terkandung dalam bahan yang kita simak ini. Menurut Pak Jago Tarigan, sebetulnya menyimak ini definisikannya sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa itu sendiri. Tapi kita juga diminta untuk mengidentifikasi ataupun reaksi atas makna yang terkandung dalam bahan yang kita simak. Ini berarti sama saja dengan menilai dan juga kita menanggapi terhadap apa yang kita simak tersebut. Sehingga bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Kemudian, pakar yang lain ini menurut Jiwandono itu beliau menyampaikan bahwa kemampuan menyimak itu terutama terkait dalam kemampuan memahami makna suatu bentuk, penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan. Jadi, menurut Jiwandono ini, menyimak itu sebetulnya kemampuan memahami maknanya suatu bentuk, penggunaan bahasa yang tentu saja diungkapkan secara lisan dari hasil simakan kita itu. Ada hasil simakan yang kita dengar melalui telinga tadi, bukan untuk tulisan, tapi bentuk lisan yang bebas. Apakah langsung dari orangnya misalnya, atau melalui audio, bisa jadi melalui radio, televisi, dan recorder misalnya. Hasil dari rekaman bisa kita simak. Kemudian ada lagi menurut Russell. Menurut Russell, menyimak itu sebetulnya merupakan kegiatan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan juga perhatian yang serta apresiasi. Jadi, ketika kita mau menyimak, berarti kita harus mendengarkan dengan penuh pemahaman. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu hasilnya tidak ada.
nol hasilnya nanti. Serta kita harus mampu mengapresiasikan yang kita simak. Ini berarti menilai, mengevaluasi, kita menanggapi terhadap apa yang kita simak. Apakah baik atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak untuk kepentingan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan terus tentu saja hakikat dari menyimak itu sendiri berarti untuk mendengarkan dan memahami isi dari bahan yang kita simak itu. Sebetulnya hakikat menyimak itu ketika kita mau menyimak berarti kita harus betul-betul mampu mendengarkan dan memahami isi dari bahan-bahan yang kita simak. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama dari menyimak itu sendiri adalah untuk menangkap, memahami, ataupun menghayati pesan, ide, juga gagasan yang tentu saja tersirat dalam bahan simakan. Sebetulnya, banyak sekali gagasan-gagasan, pesan, ide yang disampaikan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kita harus mampu untuk memahaminya. Bisa jadi, misalnya, yang kita simak puisi-puisi, itu banyak sekali terkandung makna-makna konotatif di sana. Banyak makna-makna konotatif di sana, bukan makna denotatif. Dan oleh sebab itu, kita harus mampu menafsirkan, mampu memahami makna yang tersirat, yang terkandung dalam hasil simakan kita, yang terkandung dalam bahan simakan tersebut. Baik, saya kira itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini tentang pokok bahasan pengertian menyimak. Saya minta kawan-kawanku sekalian bisa mempelajari tentang pengertian menyimak. Saya, Willy Virgen Saputra. Buatlah kebahagiaanmu sendiri,